Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas nih pemikiran Michael Saylor, sosok yang vokal banget ya di dunia Bitcoin. Iya, betul. Anda kan udah bagi transkrip menarik nih dari obrolan dia di BTC Prague. Nah, misi kita sekarang, kita bongkar argumen utamanya dia. Kenapa sih dia seyakin itu sama Bitcoin? Apalagi sekarang ya di tengah mulai terasa nih gelombang adopsi institusional. Benar sekali. Sumber ini tuh menangkap momen krusial Saylor ya, waktu dia ngejelasin gimana pandangannya soal Bitcoin itu berevolusi gitu. Dan ini bukan cuma soal strategi perusahaan aja loh. Dia juga nyinggung potensi dampaknya buat negara. Jadi ini lebih dalam dari sekedar obrolan teknologi ya. Oke. Ini soal kemungkinan pergeseran cara kita memandang modal dan aset. Fundamental banget. Tepat sekali. Jadi dalam pembahasan kita kali ini nih, kita bakal fokus nyaring ide-ide inti dari Saylor ya. Sip. Apa sih yang bikin dia ngelihat status Bitcoin tuh berubah drastis gitu? Terus gimana persisnya perusahaan bisa manfaatin yang dia sebut kekuatan super ini? Haha, iya kekuatan super. Terus apa tantangan dan peluangnya buat negara? Dan pastinya gimana dia nanggepin risiko dan volatilitas pasar? Kan kita tahu ya, itu lekat banget sama Bitcoin. Nah, iya. Dan kita bisa mulai dari kutipannya yang, wah, provokatif banget sih. Kalau Bitcoin nggak menuju 0, ya dia bakal menuju 1 juta. Wow, Itu kan pernyataan yang pede banget ya. pede banget. Mari kita telusuri deh, apa sih yang ada di balik keyakinan setinggi itu? Apalagi kan setahun terakhir ini banyak banget perubahan signifikan di lanskap kripto ini. Baiklah, kita mulai dari situ aja deh, perubahan lanskapnya. Saylor bilang argumen buat Bitcoin jadi jauh lebih mudah nih dalam 12 bulan terakhir. Menurut dia, apa sih penorong utamanya? Apa yang benar-benar berubah gitu? Oke, ada beberapa poin utama nih yang dia garis bawahi. Pertama, itu soal pergeseran sikap pemerintah Amerika Serikat. Lumayan signifikan katanya. Oh ya, gimana tuh? Ya, menurut Saylor, ada sinyal dukungan, bahkan dari level paling tinggi. Terus ada pengakuan dari Gedung Putih kalau Bitcoin itu komoditas digital. Ah, oke. Nah, yang krusial di sini penekanannya itu Bitcoin adalah satu-satunya komoditas digital yang diakui secara global saat ini. Wah, satu-satunya ya? Iya, ini secara fundamental ngebedain Bitcoin dari aset kripto lain, dan juga ini penting, kata Saylor, dari kategori sekuritas. Buat dia, status komoditas ini ngasih fondasi regulasi yang, wah, jauh lebih kuat. Bisa 100 kali lipat katanya, dibanding kalau jadi sekuritas. Komunitas Bitcoin sendiri kan sering pakai frase, gak ada yang kedua terbaik ya buat negasin posisi unik ini. Pengakuan sebagai satu-satunya komoditas digital global itu emang kerasa kayak, penegasan penting ya dari sisi regulasi? Penting banget. Terus ada lagi nih serangkaian peristiwa kunci, terutama sejak November 2023. Dia lihat ini sebagai titik balik. Apa aja tuh? Pertama, persetujuan ETF Bitcoin Spot oleh SEC Januari 2024 kemarin. Ini kan bikin investasi Bitcoin jadi lebih gampang lewat pasar modal biasa. Iya, itu ramai banget kemarin. Terus ada sinyal dukungan dari kalangan politik kayak pemerintahan Trump gitu ke industri kripto. Lalu ada juga perubahan aturan akuntansi soal fair value accounting. Nah, soal fair value accounting ini, kenapa sih ini dianggap penting banget buat perusahaan yang mau pegang Bitcoin? Ini krusial banget. Soalnya sebelumnya itu kan aturan akuntansi ngeharusin perusahaan nyatet Bitcoin di harga beli. Terus cuma bisa diturunin nilainya kalau harga pasar jatuh. Tapi nggak bisa nyatet kenaikan nilai sampai dijual. Oh, ribet juga ya? Iya. Nah, aturan baru ini ngebolehin perusahaan ngelaporin nilai Bitcoin sesuai harga pasar di laporan keuangan mereka. Berkala gitu. Ah, jadi lebih transparan ya? Betul. Jadi dampak punya Bitcoin, untung atau rugi, kelihatan langsung di neraca sama laporan laba rugi. Jauh lebih relevan buat investor. Ini ngilangin hambatan akuntansi yang lumayan gede lah. Ditambah lagi, ada arahan dari Departemen Keuangan AS supaya bank mulai memfasilitasi layanan terkait Bitcoin. Saylor bahkan nyebut periode ini sebagai tahun pertama adopsi institusional yang sesungguhnya. Oke, jadi serangkaian lampu hijau regulasi sama akuntansi ini benar-benar ngebuka pintu lebih lebar ya buat institusi. Terus gimana nih hubungannya sama argumen intinya dia soal alokasi modal? Nah, ini nyambung banget. Perusahaan publik itu kan umumnya ngandalin utang dalam mata uang fiat ya, kayak dolar atau euro, buat modal kerja sama investasi. Iya.
Menurut hitungan seller nih, nilai modal ini tuh terus kegerus sama inflasi dan pajak. Kira-kira 10% per tahun katanya. Lumayan juga ya. Di sisi lain, dia ngelihat Bitcoin sebagai aset digital langka yang nilainya justru terapresiasi. Dia nyebut angka sekitar 55% per tahun waktu itu. Wow, jauh beda ya. Jadi, Bitcoin nawarin alternatif buat nyimpen modal perusahaan dalam aset yang potensi ngasilin nilai positif, bukan malah kegerus. Kata dia sih, ini pertama kalinya ada aset kayak gini yang legal dan praktis buat dimasukin ke struktur modal perusahaan publik. Jadi nih, buat Anda yang lagi ngamatin pasar atau mungkin ada di posisi ngambil keputusan di perusahaan, pergeseran ini tuh bukan cuma berita biasa ya. Bukan. Ini perubahan fundamental dalam ngitung resiko dan potensi untung investasi terkait Bitcoin dari sudut pandang institusi. Ngebuka kemungkinan strategi alokasi modal yang benar-benar beda dari sebelumnya. Tepat sekali. Nah, ini ngebawa kita ke adopsi di tingkat korporat nih. Saylor punya pandangan menarik soal siapa yang gerak duluan dan kenapa. Terutama dia nyorot Eropa yang katanya agak ketinggalan. Iya, dia sering nyebut soal kebutuhan atau keterdesakan gitu ya. Tapi di luar teori itu, apa sih yang Anda lihat sebagai pendorong nyata buat perusahaan yang mulai masuk? Dan kenapa yang lain masih ragu-ragu, terutama di Eropa katanya? Saylor tuh bilang adopsi awal seringkali datang dari pihak yang ngerasa kejepit gitulah. Kejepit gimana maksudnya? Ya, mungkin bisnis konvensionalnya lagi terancam, atau perusahaan yang udah deket bangkrut, perusahaan zombie gitu. Atau mereka yang udah ngerasa putus asa. Atau malah, generasi muda, anak-anak orang kaya yang lihat ini peluang baru karena mereka nggak terbebani cara lama. Oke. Sebaliknya, yang udah nyaman sama kondisi sekarang, ya cenderung malas berubah. Dia pakai metafora putra kedua atau ketiga bangsawan Eropa yang harus cari peruntungan di dunia baru karena nggak dapat warisan di kampung halaman. Menarik juga ya perumpamaannya. Nah, Eropa dengan kemapanan dan kenyamanannya itu mungkin secara alami lebih lambat buat nerima sesuatu yang radikal kayak gini. Sebuah perspektif menarik ya soal psikologi adopsi. Tapi nih, terlepas dari teori itu, gimana laju adopsi sebenarnya di lapangan? Nah, Saylor sendiri ngaku cukup kaget, tapi kaget positif ya, sama kecepatannya. Terutama setelah titik balik November 2023 itu. Dia nyebut udah ada sekitar 140-150 perusahaan publik yang adopsi standar Bitcoin, dan angkanya nambah terus. Dia ngerasa momentumnya tuh nyata banget. Dia juga pakai analogi yang kuat banget ya, bandingin Bitcoin sama Compound B dari serial The Boys atau Adamantium dari X-Men buat perusahaan. Apa sih inti pesan di balik analogi superhero ini? Intinya, itu soal potensi transformatif, gitu loh. Saylor ngeliat banyak perusahaan tradisional itu kejepit. Di satu sisi disrupsi teknologi, di sisi lain dominasi raksasa digital kayak Apple atau Google. Iya sih, benar juga. Nah, pilihannya kan pelan-pelan mati atau cari cara biar jadi jauh lebih kuat, jadi superhero gitu. Dalam analogi ini, Bitcoin itu kayak zat yang disuntikin ke perusahaan. Oh, oke. Bukan cuma aset pasif di neraca, tapi modal digital atau energi digital yang nilainya naik terus, dia nyebut sekitar 60% per tahun. Ini ngubah struktur modal perusahaan, ngasih kekuatan finansial buat bertahan, bersaing, bahkan tumbuh eksponensial. Wah, perusahaan bisa nerbitin saham atau utang baru, hasilnya dipakai buat beli lebih banyak Bitcoin. Jadi, siklus pertumbuhan positif gitu. Ini alat strategis aktif. Itu cara yang visual banget ya buat ngebayangin Bitcoin. Bukan cuma aset diversifikasi biasa, tapi alat fundamental buat ngubah daya saing perusahaan di era digital ini. Buat Anda yang mimpin atau ngamatin perusahaan yang ngerasa ketinggalan, narasi ini pasti menarik banget ya. Nah, kalau strategi ini bisa ngubah perusahaan jadi superhero, gimana dong sama negara? Ini kan level berikutnya. Iya juga ya. Ada nggak implikasi geopolitiknya, mungkin terkait potensi perubahan pemerintahan di AS kayak yang disinggung Saylor itu? Gimana pandangan Saylor soal peran negara dan Bitcoin? Iya, gimana tuh? Dia percaya kalau pemerintahan, misalnya kayak yang mungkin dipimpin Trump nanti, itu cenderung ngelihat Bitcoin dan industri kripto sebagai aset strategis. Kekuatan politik, ekonomi, sama teknologi. Oh, jadi aset strategis ya? Iya, dia berspekulasi mereka mungkin bakal manfaatin secara aktif, entah lewat dukungan ke stablecoin dolar, atau bahkan ngebangun cadangan Bitcoin strategis nasional. Wow,
cadangan nasional. Menurut dia, kalau AS udah gerak dari sekedar nerima jadi pemimpin yang antusias gitu, negara-negara lain termasuk pesaing kayak Cina atau Rusia bakal ngerasa perlu ikutan biar nggak ketinggalan. Strategi ideal buat negara menurut dia apa dong? Kedengarannya simple ya. Secara teori sih iya, cetak mata uang atau terbitin utang negara, terus beli Bitcoin, simpan sebagai aset cadangan strategis. Tapi dia juga realistis banget sih. Ngelakuinnya di level negara itu jauh-jauh lebih rumit dibanding di perusahaan. Apa yang bikin rumit banget gitu di tingkat negara? Kompleksitas pemangku kepentingannya itu loh. Di perusahaan mungkin cuma perlu yakinin dewan direksi sama pemegang saham utama kan? Iya, Kalau di negara, wah ada partai politik yang agendanya beda-beda, ada serikat pekerja yang kuat, ada pengaruh lembaga internasional kayak IMF, Bank Dunia, terus tekanan opini publik, dinamika media, birokrasi yang berlapis-lapis. wah iya juga ya. Banyak banget variabelnya. Banget. Jadi ngebangun konsensus buat langkah radikal kayak gini tuh susah luar biasa. Satu suara nolak di dewan bisa stop perusahaan. Di negara ada ratusan potensi penghalang. Tapi tetap, dia nekenin pentingnya kepemimpinan. Kalau negara sekuat AS beneran ambil langkah bangun cadangan Bitcoin, itu bakal jadi sinyal global yang kuat banget. Nggak cuma buat negara lain, tapi juga buat korporasi raksasa. Jadi potensi sih ada, tapi jalannya terjal dan penuh politik ya. Oke deh, visi besar buat perusahaan sama negara udah kita bahas nih. Tapi yuk, balik lagi ke realitas pasar yang seringkali brutal ya. Banyak orang kan masih trauma sama crypto winter sebelumnya, terus khawatir sama volatilitasnya. Gimana Saylor ngejawab kekhawatiran ini? Saylor cukup yakin sih kalau crypto winter dalam bentuk kehancuran sistemik kayak yang dulu itu, misalnya kasus Terra Luna atau FTX, nggak bakal keulang dengan cara yang sama persis. Kenapa tuh dia yakin itu? Argumennya, musim dingin sebelumnya itu dipicu sama leverage yang gede banget dan nggak diatur di aset-aset kripto yang dianggap nggak punya fundamental kuat, token kosong gitulah. Struktur itu ya ambruk karena emang rapuh dari awal. Terus apa yang beda secara fundamental sekarang menurut dia? Struktur pasarnya udah berubah signifikan katanya. Modal yang masuk sekarang, terutama lewat ETF sama adopsi korporat kayak MicroStrategy, itu cenderung dari investor institusional yang horizon investasinya jangka panjang, bukan spekulan jangka pendek pakai leverage tinggi. Oke. Pasar derivatif kayak opsi buat ETF atau saham terkait Bitcoin juga udah lebih matang sekarang. Secara teori, ini bisa bantu ngeredam volatilitas yang ekstrim. Leverage di pasar kripto sekarang juga lebih ke kontrol dan transparan. Ditambah lagi penggunaan Bitcoin sebagai aset cadangan jangka panjang makin nyata. Jadi lebih dewasa gitu ya pasarnya? Nah itu dia. Menurutnya Bitcoin lagi transisi dari fase koboi kripto yang liar jadi aset institusional yang lebih dewasa. Penurunan harga sih masih mungkin aja terjadi. Pastinya, tapi penyebab sama dampaknya bakal beda. Itu argumen kenapa pasar lebih kuat ya? Tapi pertanyaan praktisnya nih, kalau institusi sama perusahaan beli terus, pasokan Bitcoin barunya dari mana dong? Siapa yang jual? Nah, ini poin menarik. Menurut Saylor, sebagian besar penjual saat ini tuh para pemegang awal. OG gitulah istilahnya. Original gangsters. Yang dapat Bitcoin mereka bertahun-tahun lalu pas harganya masih murah banget. Oh, para veteran ya? Iya. Mereka mungkin jual sebagian kecil kepemilikan mereka secara berkala buat biaya hidup atau diversifikasi aset. Kenapa mereka harus jual, bukan minjem pakai jaminan Bitcoin? Nah, iya kenapa? Karena infrastruktur keuangan buat Bitcoin itu masih terbatas. Dia perkirain kurang dari 5% Bitcoin yang bisa dipakai jadi jaminan pinjaman bunga rendah. Beda banget sama saham teknologi gede yang bisa lebih dari 50%. Jauh ya bedanya. Banget. Nah, keterbatasan ini maksa pemegang jangka panjang yang butuh likuiditas ya buat jual. Selain itu, ya pasti ada juga trader jangka pendek sama institusi yang hedging posisi mereka. Pasokan dari penjual alami ini pelan-pelan diserap sama permintaan yang terus tumbuh. Jadi keterbatasan infrastruktur finansial justru jadi salah satu sumber pasokan ya? Menarik, menarik. Dia juga punya saran spesifik kan buat para penambang Bitcoin? Iya, dia nyaranin penambang buat nggak sekedar jual Bitcoin hasil tambang buat nutupin biaya operasional aja. Terus gimana? Sebaliknya, dia saranin mereka buat go public, pakai Bitcoin yang ditambang buat modalin neraca perusahaan, terus nerbitin saham atau utang buat biaya operasi, dan, ini yang penting, buat beli lebih banyak Bitcoin.
Oh, jadi muterin lagi ke Bitcoin-nya. Betul, logikanya ngapain nyimpen modal di perangkat keras yang nilainya turun terus, depresiasi, kalau bisa disimpan di aset yang potensinya naik Bitcoin. Masuk akal sih. Terus gimana soal visi jangka panjangnya buat jaringan Bitcoin itu sendiri, di luar fungsinya sebagai aset gitu? Saylor optimis banget jaringan Bitcoin bakal berevolusi jadi lapisan penyelesaian atau settlement layer fundamental buat sistem keuangan masa depan. Settlement layer, maksudnya? Iya, ini bisa mencakup transaksi gede antar bank, antar korporasi, bahkan sampai pembayaran mikro antar konsumen lewat teknologi lapisan kedua kayak Lightning Network. Dia ngaku sih ini visi jangka panjang ya, mungkin butuh sedekade atau lebih. Lama juga ya. Tapi dia ngelihat ini sebagai infrastruktur penting buat ekonomi digital murni, di mana mungkin nanti entitas AI pun bisa saling transaksi pakai ini. Wah, keren juga visinya. Nah, yang menarik, dia bilang fase demam emas Bitcoin sekarang ini fokus ke harga naik sama kapitalisasi aset, itu justru mekanisme pendanaan alami buat ngebangun infrastruktur jaringan penyelesaian masa depan ini. Jadi saling dukung gitu. Jelas banget ya, semua ini didorong sama keyakinan yang, kuat banget dari seller. Ini jadi ngebawa kita ke pertanyaan nih. Dari mana sih sumber keyakinan yang sedalam ini? Terus, di sisi lain, apa yang dia anggap sebagai risiko terbesar yang dihadapi Bitcoin? Sumber keyakinannya kelihatannya macam-macam ya. Seringkali personal atau berdasarkan pengalaman langsung dia. Bisa jadi karena ngeliat atau ngalamin sendiri efek destruktifnya hiperinflasi atau aset dibekuin gitu. Oke. Bisa juga dari pengalaman dia puluhan tahun di bisnis teknologi, ngelihat gimana pasar itu cenderung didominasi pemenang tunggal, winner take all gitu, kayak Apple atau Amazon. Dia ngelihat Bitcoin sebagai kandidat pemenang di ranah aset digital. Jadi kayak pola yang berulang gitu ya? Mungkin ya. Terus ada juga faktor pemahaman mendalam soal teknologi dan kompetisi global. Dia ngerasa udah nemu satu solusi yang secara fundamental jutaan kali lebih efisien. Sebaliknya, dia ngelihat orang lain yang kurang yakin, itu seringkali bukan karena argumen tandingannya kuat, tapi lebih karena udah nyaman sama kondisi sekarang atau nggak tahu skala masalah yang coba dipecahin sama Bitcoin. Lalu, kalau bukan teknologi Bitcoin itu sendiri, apa risiko utamanya menurut dia? Apa yang bikin dia khawatir? Resiko terbesar, kata Saylor, itu bukan kegagalan teknologi Bitcoin. Protokolnya udah terbukti tangguh banget kok. Resiko utamanya justru datang dari faktor manusia. Ketidaktahuan, ketakutan, sama prasangka dari entitas-entitas yang punya kekuasaan gede. Misalnya? Ya, pemerintah negara tertentu atau raksasa teknologi global. Ketidakpahaman ini bisa berujung ke tindakan represif, kayak pelarangan total, sensor transaksi, atau bahkan upaya perampasan aset. Contoh nyata yang sering dia angkat ya, larangan nambang Bitcoin gede-gedean di China beberapa waktu lalu. Gimana dong cara ngelawan risiko yang datang dari ketidaktahuan atau ketakutan ini? Mitigasinya ya lewat edukasi sama advokasi terus-menerus, kata Saylor gitu. Nunjukin ke para pembuat kebijakan, regulator, pemimpin industri, gimana Bitcoin itu sebenarnya bisa jadi solusi bukan ancaman. Solusi buat apa aja tuh? Ya, solusi buat kebutuhan energi, misalnya buat nyimbangin jaringan listrik, solusi buat modal, buat nyimpen nilai, solusi buat teknologi digital, ya jadi lapisan penyelesaian itu tadi. Contohnya, yakinin Apple kalau integrasi pembayaran Bitcoin di iPhone justru nguntungin bisnis mereka. Atau yakinin bank sentral kalau Bitcoin bisa hidup barengan, bahkan nguatin sistem keuangan yang udah ada. Nah, terkait ngejaga integritas Bitcoin nih, dia kan dikenal konservatif banget ya soal perubahan protokol. Sempat ada debat soal op-return tuh, sekitar waktu sumber ini dibuat. Gimana sikap dia? Sangat konservatif. Bahkan cenderung puritan ya, bisa dibilang. Saylor ngelihat setiap usulan buat ngubah aturan inti protokol Bitcoin, meskipun niatnya baik buat memperbaiki atau meningkatin, itu harus dilihat dengan skeptisisme ekstrim, sebagai potensi ancaman. Wah, se-ekstrem itu ya? Iya. Dia sering nyebut perang ukuran blok atau block size war di masa lalu, di mana upaya buat naikin kapasitas transaksi per blok secara drastis itu, menurut dia, beresiko ngerusak model ekonomi penambangan sama keamanan jaringan, karena ngorbanin kelangkaan fundamental, dalam hal ini kelangkaan ruang blok atau bandwidth. Jadi, ironisnya, bahaya terbesar justru bisa datang dari ide-ide yang terlalu bagus gitu ya? Persis.
Menurut dia, bahaya terbesar itu bukan dari ide jelek yang udah jelas, tapi dari developer yang sinter banget, punya sumber daya gede, niatnya baik, tapi nyoba memperbaiki sesuatu yang sebenarnya udah jalan bagus banget. Nambah kompleksitas itu bisa secara nggak sengaja ngerusak kesederhanaan, keandalan, sama properti inti Bitcoin. Dia sering pakai analogi software yang jadi gendut kebanyakan fitur sampai akhirnya nggak stabil. Sikapnya itu perlu kerendahan hati sama kehati-hatian luar biasa buat nyentuh kode inti. Bener juga sih. Dia bahkan punya ungkapan, tidak adanya fitur adalah fiturnya, the lack of the feature. Reaksi keras dari sebagian komunitas Bitcoin ke proposal kayak OPICRECRUN itu dilihatnya justru sebagai bukti mekanisme kontrol komunitasnya jalan buat jaga integritas protokol. Baiklah, kita udah gali lumayan dalam ya pemikiran Michael Saylor ini berdasarkan sumber yang Anda bagi. Beberapa poin inti yang bisa kita tarik nih ya. Pertama, ada pergeseran fundamental persepsi Bitcoin jadi komoditas digital yang diakui institusi. Didorong perubahan regulasi sama akuntansi penting sejak akhir 2023. Betul. Kedua, potensi transformatif Bitcoin buat perusahaan. Bukan cuma aset, tapi modal strategis superhero buat bersaing di era digital. Ketiga, adopsi di tingkat negara itu kompleks banget, karena hambatan politik, sosial yang jauh lebih gede. Iya, itu tantangan besar. Keempat, argumen kalau struktur pasar Bitcoin sekarang lebih tahan banting dari musim dingin dibanding sebelumnya. Dan kelima, keyakinan kuat yang lahir dari pemahaman masalah dan potensi solusi, versus risiko yang justru datang dari ketidaktahuan dan ketakutan pihak luar. Ya, dan ada satu pemikiran penutupnya yang cukup provokatif dari Saylor. Mungkin menarik buat Anda renungi lebih lanjut. Apa tuh? Dia kan konsisten gambarin Bitcoin sebagai bentuk modal atau energi digital murni ya. Dia juga nyorot adanya potensi arbitrase gede yang belum kegali antara dunia digital sama fisik. Juga antara sistem keuangan abad 20 yang basisnya fiat sama sistem keuangan abad 21 yang mungkin pusatnya di aset digital kayak Bitcoin. Arbitrase ya. Nah, ini mancing pertanyaan. Kalau ini benar, berarti di luar sekedar nyimpan Bitcoin di neraca, struktur perusahaan atau instrumen keuangan baru kayak apa ya yang mungkin bakal muncul di masa depan? Struktur baru gimana maksudnya? Ya, struktur yang secara fundamental dirancang khusus. Bukan cuma buat punya Bitcoin, tapi buat secara aktif manfaatin perbedaan fundamental antara dunia digital dan fisik ini. Gimana perusahaan bisa desain ulang seluruh operasinya di sekitar inti modal digital yang terus tumbuh ini. Ini kan wilayah eksplorasi yang luas banget ya dan potensial banget. Sebuah pertanyaan besar yang pasti bakal terus dicari jawabannya ya seiring waktu berjalan. Semoga pembahasan kita kali ini ngasih Anda, para pendengar, perspektif yang lebih dalam dan wawasan berharga dari salah satu suara paling berpengaruh di dunia Bitcoin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.